bagi yang dari luar kota, yang dari Semarang kan, monggo saudara di Belodeh Semarang. Hari ini kita akan menyelenggarakan bersama acara silaturahmi keluarga besar Majelis Al-Quran Al-Istiqomah. Betul pengucapannya di bahasa ini? Karena ini saya tadi belajar dulu membacanya betul, tidak jadi tanya sama dulu. Betul dulu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma fi lil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya minhum al-amwat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ajraha. Allahumma la tahrimna ajraha. Suami yang hebat pasti sudah ada istri yang hebat di sisinya. Kemudian para guru-guru kami, para muslimah, para peserta dan para murid-murid Al-Istiqomah seluruh Jabodetabek, Banjarnegara, Purwokerto, Semarang, Malang yang hari ini berhalang hadir dari kelas 1 sampai kelas 25 terakhir.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Pada pagi hari ini kita berkumpul majelis ilmu Al-Istiqomah yang tersebar di hampir 7 kota di seluruh Indonesia. Ya, yang jelas Jakarta, Semarang, kemudian Lampung ada, Banten juga ada, Malang, Balikpapan, Banjarnegara, dan Purwokerto. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang belum saya sebut. Jakarta itu meliputi Jabodetabek. Ada yang tinggal di Bogor, ada yang tinggal di Tangerang Selatan, ini contoh. Ada yang di Depok ya, Depok ada, Bekasi juga ada. Alhamdulillah, hari kita santai, saya akan menyampaikan selayang pandang tentang lahirnya Al-Istiqomah sebagai majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran. Ya, awalnya itu tadi, kenapa ada angka 2020? Ya, 2020 itu adalah tahun berdirinya. Awalnya diawali dengan sahabat saya di SMA itu sudah haji, sudah umroh berkali-kali, sudah tapi tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan buta huruf hijaiyah. Suatu saat dia telepon kepada saya minta ya sering diajari. Akhirnya saya berikan bimbingan, tetapi saya izin sama guru saya bahwa saya akan mengajarkan boleh, tapi silakan dengan hukum tajwidnya. Itulah awalnya. Makanya tadi ada 2020 ini adalah awal berdirinya Al-Istiqomah. Jadi kalau hitung sekarang sudah 6 tahun, tidak terasa. Muridnya semula 1, yaitu namanya Bu Sri Utami. Sekarang tidak bisa hadir, harusnya hadir, bahkan tadi harusnya menjemput saya, tapi beliau sekarang sedang anfa di dalam majelis ilmu Al-Istiqomah. Ya, pertama kali buku Iqra, lagi kelas-kelas yang sudah sekarang harus ingat ya Mas Kiki ya, bagaimana belajar Iqra di Al-Istiqomah itu sampai biasa ya, mat lain atau hadulin, itu yang masih ya, Iqra ini 6 jilid ya. Kalau sudah lulus jilid 6 ini pasti tok ya, ingat ya masih tok biasa atau PI ya. Iqra 1 sampai dengan lulus, kita masuk ke 2 ya. Kedua ini adalah juz amma, juz 30. Di sini kita masih memulai. Ingat ya Bu Presiden, kita masih memulai surat An-Nas pertama kali yang kita mulai surat An-Nas ya. Kemudian yang ketiga, sengaja saya membuat ini surat-surat pilihan supaya kita masuk ke sebelum masuk ke dalam tadarus, kita sudah latihan di surat-surat pilihan. Di surat pilihan kita sudah tidak mulai ya. Tapi kita sudah harus cermat menerapkan hukum tajwidnya. Yang keempat, kita tadarus. Lanjut. Nah ini kami di Al-Istiqomah itu, saya punya guru yang saya jadikan penasihat ya. Jadi satu, kemudian kami punya pembimbing dan kalau pertama kali asisten itu sekarang sudah sebanyak 26, sebetulnya 27. Yang satu sudah mendahului kita, yaitu Ibu Eni Isrohani tadi yang didoakan oleh Pak Agus. Itu guru di kelas 7 dan 12 ya? 14 dan 12 juga, berarti 3 kelas, yaitu gurunya Mas Iwan ya Mbak Lili.
sama guru-guru adik-adiknya Pak Dini. Ya. Kemudian jumlah kelasnya 25. Setelah saya hitung-hitung dari beberapa kelas itu, total semuanya peserta adalah 134 peserta di Majelis Al-Istiqomah. Ya, berkembangnya luar biasa. Dan berkembangnya itu didaftar berapa? Kelas terakhir itu yang mendaftar 22 orang ya. 22 orang mendaftar. Akhirnya saya pecah jadi 2 kelas. Itu pun masih kebanyakan ya, 22 orang. Kemudian ini jadwal. Jadi jadwal Al-Istiqomah tentunya kenal dengan suara saya ya, meskipun tidak ketemu. Kemudian nomor 2, kebetulan hadir di sini ini Ibu Roma, kelas 5, 8, 9 dan 22. Mau berdiri Bu Roma. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Roma ini selain teman saya juga jadi guru saya dari segi favorit. Awal saya SMP. Saya mohonkan bisa hadir di sini Bu ya. Kemudian supaya dikenal, karena ada yang mungkin belum sempat ketemu pimpinan. Kemudian Nur Hanisi tidak hadir. Kemudian yang keempat ini sahabat saya sejak SMP, SMA sampai dengan kuliah. Ibu Eri Wahyuni mohon saya juga sama yang membimbingnya. Bu Eri ini membimbing 7 kelas, membantu saya. Astagfirullah, terima kasih Bu Eri ya. Yang terakhir dibimbingnya adalah kelas 24 ya. Bu Endang ini termasuk lagi yang dibimbing oleh Bu Eri. Dulu kelas 5 mendampingi saya. Alhamdulillah nomor 5. Dan kalau saya sendiri yang mengajar 25, saya mungkin nggak boleh tidur siang, nggak boleh tidak seperti itu. Terima kasih Mbak Ismi izin. Kemudian ya kemudian nomor 7 ada sahabat saya yaitu teman kuliah saya di Sospol yaitu Ibu Evi Safitri Widowati ya. Ini beliau sebagai kanji nanti akan dilihat. Saya kira ini bersama lagi Mbak. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Rini selaku MC. Alhamdulillah saya ini acara ini digagas oleh teman-teman Semarang yang tadi tampil sebagai panitia. Bahwa kita semangat kepingin belajar, kepingin membaca Al-Quran dengan betul ya. Sekali kelas 5. Siapa kita? Di mana kita? Di mana saja kita? Maaf, dari mana saja kita? Jakarta. Semarang. Purwokerto, Banjarnegara. Al-Istiqomah. Sudah mengajarkan hukum-hukum tajwid dari yang dasar sampai yang tingkat lanjut. Sudah dikerjakan dengan basicnya rok 1 cara bukan setelah ini hukumnya membaca surat adalah hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada muslim yang kalah. Siapa muslim kalah itu muslim yang bisa dibebankan. Kemudian harus belajar betul-betul untuk menuju tartib itu memang agak sulit. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya qadarullah diturunkannya berbahasa Arab. Jadi kita memang harus kenal berbicara. Apa itu tartib? Menurut Ali bin Abi Thalib
baik. Tartil adalah membaguskan bacaan kita dan mengerti tempat-tempat berhentinya. Jadi berhentinya itu tidak asal, tapi harus sesuai dengan. Kemudian menurut tartil itu adalah membaca secara hati-hati dan perlahan-lahan. Jadi kalau membaca Al-Quran jangan buru-buru, memang kita harus sabar ya, dinikmati betul-betul. Kemudian ini ya, sedikit huruf hijaiyah itu mau nggak mau kita harus tahu keluarnya itu gimana, karena memang berbahasa Arab dan Quran yang berbahasa Arab itu banyak ayat-ayatnya. Sebagai contoh di surat Yusuf ya, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. Ada juga surat Asy-Syura bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang memang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah itu mau nggak mau kita harus tahu keluarnya itu gimana, karena memang berbahasa Arab dan Quran diturunkan berbahasa Arab itu banyak ayat-ayatnya. Sebagai contoh di surat Yusuf ya, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. Ada juga surat Asy-Syura bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang memang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ketemunya dengan Mas Dut Gayasri, dan di sini tidak ada yang dari Gresik. Pernah saya curhat ke Mas Dut. Mas Dut, saya ini ingin sekali baca Al-Quran. Saya sudah Iqra, sudah sampai Iqra 6, tapi saya membacanya nggak masih seperti itu, masih berudal-udal. Akhirnya Mas Dut itu menyarankan, cobalah lihat di YouTube, buka tulis surat apa, nanti di situ dia bisa belajar. Tapi saya gaptek dan saya tidak sabar kalau hanya melihat itu. Terus sudah itu lewat beberapa bulan. Kemudian saya dengar cerita dari Bu Yasri. Bu Yasri tiba-tiba telepon saya. Tidak ada ibu telepon saya. Kamu sudah bisa baca Al-Quran? Sudah ya, meskipun saya dituju. Sampai mana? Saya baru sampai juz Amma dan Al-Baqarah sampai ayat berapa. Tapi saya tidak tahu hukum-hukumnya. Kamu mau belajar enggak? Karena aku dikasih tahu sama Mas Dut waktu saya ngajar Utami, tadi yang diceritakan. Sri Utami itu teman saya SMA, dia seorang mu'alaf. Mu'alaf, suaminya keluar pondok, tapi Sri Utami ini tidak mau belajar dengan suaminya. Katanya, mau aku disalah-salahin terus. Seneni terus. Nah, akhirnya menghubungi Bu Yasri ngajar. Sampai di Iqra 3, Bu Yasri telepon saya. Kamu udah sampai mana yang tadi saya bilang? Ya udah yuk masuk yuk berdua dengan Tami. Tapi ini mulainya dari Iqra lagi. Udah sampai Iqra 3. Ini mau masuk langsung Iqra 3, nggak apa-apa. Akhirnya saya belajar dengan Bu Yasri. Di situ betul-betul sebuah ujian yang berat bagi saya. Apalagi sudah masuk Iqra 5 dan Iqra 6. Bayangin.
Karena waktu Iqra 4 atau Iqra 5 awal, saya membaca dengan dengung. Nah, saya ditegur oleh Bu Yasin, ini belum waktunya dengung. Aku belum ngajari dengung. Kenapa kamu bacanya dengung? Nggak bisa. Ayo sekarang benar-benar. Sangat menyentuh di hati saya. Pak Kiki, kalau Bapak belajar Quran mulai usia sudah dewasa, itu bagaikan mengukir di atas air. Kalau Bapak belajar dari awal dari anak-anak, itu Bapak mengukir di atas papan. Nah, disitulah itu saya termuda. Jadi di situ saya lihat, oh ya, kalau begitu saya akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam mempelajari guru-guru Arab. Tapi beliau mengatakan jangan patah semangat karena adanya niat dari hati itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya dengan Pak Zaidun saya sudah bisa membaca Quran. Dan lebih alhamdulillah lagi saya dipertemukan dengan Al-Istiqomah. Dan disinilah saya mulai yang tadinya hanya bisa baca Quran, saya mulai lebih mendalam lagi bersama Al-Istiqomah dengan mulai dari Iqra kelas 19 itu dimulai tanggal 13 September 2024. Pada awalnya kami belajar Iqra, kemudian kami belajar juga Juz Amma, surat pilihan, kemudian mulai tadarus. Nah, dalam perjalanan kami mempelajari Quran, itu kami mempelajari hukum-hukum Islam. Kembali lagi saya menantang diri saya sendiri. Di situ saya menemukan betapa sulitnya, betapa kompleksnya itu ya. Hukum tajwid itu belum lagi makhrajul huruf juga. Tapi kembali saya teringat dari kata-kata Pak Zaidun itu. Bapak belajar mengukir di atas air. Nah, itulah yang menjadi semangat saya, jadi mengubah mindset saya yang tadinya yang saya merasa takut, merasa patah semangat, mau keluar nggak dan saya jadi istiqomah nggak?